Episode terakhir dari serial Girls From Nowhere Part 1, di mana film ini diawali dengan adegan kelulusan dari para siswa dan siswi SMA di suatu sekolahan, di mana mereka merayakan hari kelulusan dengan mencoret-coret baju sekolah mereka dengan penuh kegembiraan. Lalu sorenya, mereka memasukkan ke kapsul waktu berbentuk peti beberapa barang yang berharga menurut mereka untuk dibuka lagi beberapa tahun yang akan datang. Kemudian mereka menguburkan peti tersebut dan film pun baru dimulai. Terlihat di mana diadakan sebuah pesta reuni kelas yang sudah ke-12 kalinya. Mereka senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Di sini terdapat sepasang sejoli sejak SMA yang bernama Tap dan Fong. Tap dan Fong kemudian mengobrol masing-masing dengan teman lamanya. Lalu tiba-tiba seseorang datang menghampiri Tap dan memberikan segelas minuman. Dan ternyata orang tersebut adalah Nano. Dan tampak Tap sepertinya pernah melihat Nano. Lalu Wik, ketua kelas dan sekaligus pembawa acara reuni tersebut, memuji Tap dan Fong sebagai pasangan abadi. Wik menunjukkan foto kemesraan Tap dan Fong sejak SMA. Hingga Tap menjadi seorang pilot, ia tetap menyukai Fong. Kemudian Wik berdoa agar hubungan Fong dan Tap tetap mesra selamanya, dan semua orang yang di sana ikut mendoakannya. Terlihat Nano yang muncul dari belakang. Sepertinya Nano di sini akan merencanakan sesuatu di pesta reuni tersebut. Kemudian di sini kita diperkenalkan pekerjaan mereka sekarang setelah 12 tahun lulus SMA. Ada Prot, seorang pramugari mantan mayoret SMA. Bel, pemilik perusahaan perawatan kulit, mantan pemandu sorak di SMA. Lalu datang Wit, seorang insinyur energi yang merupakan ketua kelas di SMA. Lalu ada Meng, fotografer model yang dulu merupakan fotografer di sekolah. Ada Chai, binaragawan profesional yang dulu sangat lemah di sekolah. Kemudian ada Dr. Kai, pemilik rumah sakit yang memiliki IPK 4 sejak TK. Dan terakhir si pendek yang bekerja sebagai kontraktor, yang memiliki satu istri dan satu anak. Mereka tampak santuy-skuy sambil minum bir, merayakan reuni ke-12 dari kelas tersebut. Pendek kemudian memberitahu Wit bahwa dulu sepertinya ada 31 murid di kelas tersebut. Wit yang merupakan ketua kelas hanya ingat ada 30 orang aja. Lalu datang Nano yang tidak sengaja menabrak Pendek, dan Pendek menanyakan siapa namanya. Lalu Nano berkata bagaimana kalau coba mengingatnya. Dan terlihat Fong yang merasa familiar dengan gadis itu dan tidak menyukainya. Kemudian mereka melihat live streaming di mana beberapa perwakilan menggali kapsul waktu yang mereka kubur 12 tahun yang lalu. Kemudian membawa kapsul waktu itu ke tempat pesta reuni. Kemudian Wik menunjukkan kunci dari kapsul waktu dan membukanya. Terlihat di dalam kapsul waktu tersebut masih tersimpan baik barang-barang yang berharga mereka. Kemudian mereka mengambil dan foto-foto dengan barang-barang tersebut. Kemudian terlihat Wik mengambil sebuah surat cinta dari Tap dan Fong dan meminta agar Tap membacakannya. Awalnya Tap malu karena itu urusan pribadi, karena pujukan teman-temannya Tap pun mau. Lalu Tap membacakan surat cinta itu. Sebelum itu Nano datang memberikan minuman kepada Tap, dan hal itu membuat Tap tidak fokus, dan sepertinya ia pernah melihat Nano sebelumnya. Lalu Tap membacakan surat cintanya yang berisi, "Aku berjanji tak akan meninggalkan Fong. Setelah menjadi pilot, menikahlah denganku Fong." Mereka yang mendengarnya kagum terhadap cinta Tap dan Fong. Lalu scene beralih beberapa minggu setelah kejadian pesta reuni, di mana tampak Fong yang kesal terhadap kejadian pesta reuni dan membuatnya stres. Dan di sini gue belum tahu apa yang terjadi di pesta reuni. Mending kita lanjut dulu. Kembali lagi scene di pesta reuni, di mana gantian Tap membaca surat cinta dari Fong yang berisi, "Entah kapan kau membaca surat ini, aku hanya ingin berterima kasih karena kau telah menjagaku dan selalu memaafkan kesalahanku. Dan aku hanya bilang jika tak ada engkau, entah seperti apa hidupku. Jadi aku memutuskan bersamamu selamanya dan menjagamu sebaik mungkin dan takkan melepaskanmu." Dan semua orang terpesona mendengar hal itu. Lalu Wik mengambil barang terakhir yang ada di kapsul, di mana barang tersebut adalah sebuah HP Nokia jadul dan menanyakan siapa pemilik dari HP tersebut. Lalu Pendek mengatakan bahwa pernyataannya tadi benar kalau di kelas mereka ada 31 orang, bukan 30. Lalu Meng juga ingat bahwa di kelas mereka ada 31 orang dan ia tidak ingat orang tersebut. Yang lainnya pun berpikir siapa orang yang memiliki HP yang dipegang Wik. Lalu Pendek ingat bahwa Nano adalah orang yang masuk saat kelas 10. Lalu Fong berkata, "Nano si psikopat."
Dan scene beralih saat mereka kelas 10, di mana datang murid baru yang bernama Nano di kelas tersebut. Fong mengatakan bahwa Nano masuk di tengah semester dan tidak memiliki banyak teman, dan Nano sering menelpon pacarnya. Fong dan lainnya mencoba berteman dengan Nano dengan mengajaknya membeli es krim, tapi Nano sibuk dengan pacarnya. Kemudian tiba hari Valentine, di mana mereka mulai merayakan hari itu dengan penuh kecintaan. Terlihat Fong yang mendapatkan bunga dari Tam, dan hal itu membuat iri teman-temannya. Tiba-tiba datang seorang mengantarkan bunga yang lebih besar ke Nano, dan teman-teman Nano beranggapan bahwa itu dari Tan, dan mereka ingin melihat Tan pacar Nano. Nano kesal karena Tan tidak pernah ada waktu untuk Nano, kemudian ia membuang bunga tersebut dan orang-orang mengambilnya. Suatu ketika di mana Nano habis telepon sama pacarnya, terlihat sedih di mana Tan tidak bisa datang menemui teman-temannya. Lalu Nano pergi ke toilet sebentar, dan HP Nano tertinggal. Hal itu membuat Fong mencoba melihat apakah Tan itu ada atau tidak, dan mengecek HP Nano, dan ternyata tidak ada Tan di sana dan tidak ada daftar kontak masuk dan keluar. Dan mereka beranggapan bahwa Nano orang gila selama ini. Tiba-tiba Nano datang dan menawari mereka membeli es krim. Mereka pun ketakutan dan tidak mau berteman dengan Nano lagi. Fong menjelaskan bahwa Nano sering teleponan dengan pacarnya karena tidak ada yang mengajaknya berteman. Karena Nano dianggap aneh, ia sering dibully oleh teman-temannya di kelas, tapi Nano tetap cuek aja. Keesokannya saat Nano masuk ke kelas tersebut, terlihat di meja banyak sekali tulisan yang menghina Nano, yang orang aneh dan psikopat, dan beranggapan bahwa Tan tidak nyata. Lalu terlihat Nano yang babak belur setelah dipukuli seseorang, kemudian pergi dari sekolah tersebut dan tak pernah kembali. Lalu Tap mengambil HP Nano dan menyalakannya, dan ternyata HP tersebut masih menyala meski sudah terkubur 12 tahun lamanya. Lalu HP mereka semua tiba-tiba ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan membuat mereka ketakutan. Lalu muncul video Nano yang berkata, tiba-tiba seorang gadis memecahkan gelas dan semua mata tertuju kepada dia, dan ternyata orang tersebut adalah Nano. Nano kesal mereka semua sudah melupakannya. Wick berkata bahwa meski sudah 10 tahun lebih, wajah Nano tetap sama dan tetap muda, dan membuat mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Nano. Kemudian Meng memuji Nano yang masih cantik aja. Kemudian Nano berkata bahwa ia kalah saing dengan gadis SMP, dan menunjukkan Meng yang berbuat cabul dengan gadis SMP yang ingin jadikan model, dan ternyata hanya menjadi pemuas nafsu Meng aja. Lalu Chai marah dengan Meng yang ternyata seorang mesum, dan Nano pun membongkar juga kebusukan Chai, di mana ia menggunakan obat-obatan steroid untuk memenangkan kompetisi binaragawan dan mendapatkan medali. Lalu Nano mulai membongkar satu persatu kebusukan mereka yang ada di sana, di mana Nano menunjukkan kebusukan Wick yang menjadi insinyur energi dan membuat gedung, dan karena kesalahan fatal Wick, bangunan tersebut roboh. Kemudian Wick membayar seseorang agar rela menggantikannya di penjara. Lalu Dr. Kai dengan politikus, di mana uang yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah sakit malah digunakan sebagai alat pencucian uang, di mana tidak ada pasien di rumah sakit tersebut, tetapi penghasilannya bisa puluhan juta. Kemudian Bell, di mana ternyata menjual produk kosmetik palsu selama ini, sehingga banyak konsumen yang protes kepada Bell. Lalu Wit berkata bahwa jika kita semua mengetahui keburukan masing-masing, tapi kita semua tetap bungkam, semuanya tidak ada masalah. Lalu si pendek mengambil HP Nano dan menginjaknya sampai rusak. Nano pun kesal dan menunjukkan kebusukan pendek, di mana terlihat sebuah rekaman pendek yang berlaku kasar kepada istri dan anaknya, sehingga membuat istrinya ingin bercerai. Mereka semua kemudian meminta agar Nano untuk menghentikan semua yang Nano lakukan, dan menanyakan apa maksud tujuan Nano. Lalu Nano mengingat di masa lalu tidak ada yang mau berbicara dengannya, dan sekarang semua orang berebutan berbicara kepada Nano. Lalu Fong berkata kepada Nano bahwa sekarang orang juga tidak ada yang mau berbicara kepada Nano karena Nano seorang psikopat dan tidak disambut di sini. Lalu Nano memberitahu ke semua orang bahwa Fong menderita depresi dan harus sering minum obat untuk menenangkan dirinya. Dan Nano ingin agar Fong melepas sweaternya dan menunjukkan tangan kiri indah Fong. Kemudian teman Fong melihat tangan kiri Fong yang ternyata banyak sekali luka-luka, di mana Fong itu sering melukai dirinya sendiri saat kumat, dan Tap dengan cepat menyembunyikan hal itu. Lalu Nano berkata, "Tan, apakah kamu tidak mau berbicara kepadaku lagi?" Tap yang kaget melihat hal itu hanya diam, dan Nano tersenyum puas dengan semua itu. Dan semuanya terbongkar bahwa Tan selama ini adalah Tap yang menyukai Nano diam-diam.
Di mana sebelumnya Nano bertanya kepada Tab yang tidak mengaku bahwa ia adalah Tan yang menyukai Nano diam-diam. Dan akhirnya cerita sebenarnya terungkap. Setelah Nano menelpon pacarnya, ia pergi ke toilet dan ternyata HP-nya ketinggalan. Kemudian Fong mengambil HP-nya dan mengecek siapa itu Tan. Saat Fong menelpon Tan, terdengar suara Tab yang meminta maaf kepada Nano karena sedang dengan Wit dan tidak bisa menemui Nano. Dan hal itu membuat Fong kesal dan marah besar kepada Nano. Dan semuanya terungkap bahwa Tan adalah Tab. Teman-teman Fong kemudian memberi saran agar menampar dan membunuh Nano aja. Kemudian Nano datang dan menawarkan membeli es krim. Tapi mereka yang kesal dan marah menolaknya. Scene beralih di pesta reuni, di mana Nano menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, Fong dan teman-temannya bilang bahwa Nano berbicara sendiri kepada teman-temannya. Setelah Nano menjadi bahan gosip di sekolahan, Tan menjauhi Nano dan tak pernah menghubunginya lagi. Pada suatu hari, Tan berubah pikiran dan menyuruh Nano ke satu tempat untuk menemuinya. Saat Nano sampai di sana, tiba-tiba seseorang menutupi wajahnya dengan plastik hitam dan kemudian memukuli Nano rame-rame. Terlihat di sana ada Fong dan kawan-kawannya. Di lain sisi, ternyata HP Tab tertinggal di meja dan melihat bahwa sudah ada yang menjebak Nano menggunakan HP-nya. Tab pun bergegas menemui Nano. Sesampainya di tempat itu, Tab melihat Nano yang sudah babak belur dan sekarat. Di sini awalnya Tab ingin menolong Nano, tapi akhirnya Tab pergi meninggalkan Nano. Dan tiba-tiba datang Fong. Tab kecewa dengan yang Fong lakuin ke Nano dan meminta agar hubungan mereka diakhiri. Fong tidak setuju dengan hal itu, kemudian mengambil pisau dan menggores tangannya. Dan Tab iba dengan Fong lalu menolongnya. Lalu mereka berdua meninggalkan Nano yang sekarat di tempat itu. Dan terlihat Nano yang tiba-tiba tertawa. Scene beralih di pesta reuni. Nano menjelaskan berapa banyak sayatan untuk Fong mengikat Tab agar tidak pergi. Dan Nano menjelaskan bahwa Tab tetap bersama Fong karena tidak mau meninggalkannya dan takut bersalah. Ternyata ada hubungan gelap antara Tab dan Proud. Proud menyangkal pernyataan Nano. Lalu Nano memperlihatkan sebuah video di mana Tab menjemput Proud dan di dalam mobil mereka mantap-mantapan. Fong pun marah kepada Tab dan Proud. Fong pun memukuli Proud bertubi-tubi. Tab mencoba menghentikannya. Lalu Tab menolong dan lebih memilih Proud ketimbang Fong. Dan akhirnya Fong kembali kumat dengan minum bir sebanyak mungkin dan Fong mengambil pisau untuk melukai Proud dan Tab. Tab berusaha menghentikannya dan mendorong Fong hingga terjatuh. Dan saat Fong berdiri, terlihat darah yang keluar dan sepertinya Fong keguguran. Ternyata, Nano menjelaskan bahwa Fong belum memberitahu Tab bahwa Fong telah hamil 3 bulan. Dan Tab pun menghampiri Fong dan meminta maaf kepadanya. Fong yang sudah kesal dengan Tab menyuruh Tab pergi meninggalkannya. Lalu Nano menceritakan bahwa ia dulu sering dijauhi mereka. Dulu mereka sering menargetkan Nano sebagai bahan bully dan hiburan. Nano selalu diejek dan dihina. Jika ada orang yang dibenci, ikatan mereka akan semakin kuat. Dan Nano penasaran berapa lama kekompakan itu bisa bertahan. Lalu Nano bertanya apa yang mereka minum dari gelas yang Nano tawarkan sejak awal. Nano menjelaskan bahwa mereka semua akan mati. Dan semua orang mulai memuntahkan minuman itu. Kemudian Nano berkata, sayang sekali bahwa obat penawarnya hanya ada satu. Dan melemparkannya di tengah-tengah mereka. Terlihat mereka saling berebutan untuk mendapatkan obat penawarnya. Mereka saling hajar dan membunuh, serta egois dan tidak memikirkan satu sama lain. Hingga penawar itu masuk ke peti, dan mereka semuanya berebutan bisa mendapatkan penawar itu. Meski saling membunuh satu sama lain, mereka jadi psikopat seketika. Dan akhirnya obat penawar itu diambil oleh Chai. Dan Nano mengatakan bahwa obat penawar itu sekarang ada di dalam tubuh Chai. Dan semuanya menusuk dan membunuh Chai. Sampai Chai mati dibuatnya. Lalu mereka semua meminum darah Chai. Siapa tahu obat penawarnya manjur. Dan Nano tertawa melihat mereka semua. Dan Nano berkata bahwa ia tidak meracuni semua orang. Kan memang dari awal Nano nggak bilang bahwa minumnya diracuni. Wit pun membawa Nano dan menanyakan apa sebenarnya tujuan Nano. Nano berkata bahwa ia hanya ingin semua orang mengingatnya. Wit mengatakan Nano adalah penjahat, tapi Nano mengatakan bahwa mereka lah yang jahat dan saling membunuh satu sama lain. Kemudian Wit menggunakan plastik menutupi wajahnya, dan Nano berkata, inilah diri kalian sesungguhnya. Dan scene beralih seperti 12 tahun yang lalu, di mana Nano dipukuli dan dihajar habis-habisan.
Tiba-tiba mereka semua pingsan, dan Nano berkata bahwa Nano tidak menyuruh mereka untuk menyuntikkan suntikan itu ataupun meminum darah Chai. Dan Nano mengatakan bahwa banyak orang berpikir masa-masa sekolah adalah masa terindah dari kehidupan mereka. Kita lulus membawa persahabatan dan kenangan indah di dalam hati, lalu melanjutkan kehidupan. Namun kelulusan bukanlah akhir yang kau kira. Mungkin itu awal sesuatu yang lebih mengerikan. Dan terlihat Nano meninggalkan mereka. Keesokannya mereka semua terbangun dan seperti hanya mimpi aja. Dan genjutsu dari Nano pun berhasil. Mereka semua kebingungan dan merasa mimpi buruk. Kemudian terlihat suntikan yang ada di atas peti. Dan video Nano yang tiba-tiba muncul di layar. Dan tertawa. Kemudian semuanya berlari dan film pun tamat. Dari semua film Girls From Nowhere, banyak sekali mengajarkan tentang kebaikan dan sisi buruk yang harus dihindari. Dan semuanya terungkap dengan kecerdikan Nano di sini. Siapa tahu Mbak Nano akan mengunjungi sekolahan kalian. Maka bersiaplah kebusukan apa yang akan terungkap di sana. Dan di akhir film ada rangkuman Nano mengenai 13 episode dari Girls From Nowhere. Jika kalian belum menontonnya, bisa lihat di channel kedua saya, Alif Film Series, atau enggak di channel sebelah. Terima kasih sudah berkunjung. Salam, sampai jumpa kembali.